Baik, selamat malam semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan membahas mengenai rotan, bambu, dan juga daun pandan. Jadi adapun anggota-anggota kelompok kami, yaitu Tiffany Tristan Harin, Niwayan Eka Widya Devi, lalu Putri Naisa Pratama, Kasben Sumantro Nababan, Liman Lumban Tobing, dan juga Abel P. Siagian. Materi pertama akan mulai dibacakan oleh tiap anggota. Kepada anggota dipersilakan. Oke, terima kasih atas ketersediaan. Yang pertama ada pengenalan rotan. Jenis tumbuhan serbaguna dari keluarga Arecaceae ini berjumlah kurang lebih 600 jenis di Asia, berjumlah sekitar 314 jenis di Indonesia. Hidup pada kawasan hutan hujan tropis di Asia Tenggara, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi produsen rotan. Yang kedua ada pengenalan bambu. Bambu adalah bahan baku alamiah serbaguna dan ramah lingkungan. Bambu dapat digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari konstruksi hingga produk-produk rumah tangga. Keunggulan bambu sebagai bahan baku karena tumbuh dengan cepat, dapat diperbaharui kuat dan ringan. Selain itu, bambu juga memiliki sifat antibakteri alami yang membuatnya cocok untuk produk-produk yang bersentuhan langsung dengan makanan atau kulit. Dalam pengolahan bambu menjadi bahan baku, langkah-langkah seperti pemanenan, pengupasan kulit bambu, dan pemotongan sesuai ukuran yang diinginkan dapat dilakukan. Selanjutnya ada pengenalan daun pandan. Daun pandan adalah bahan baku alami yang sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara untuk memberikan aroma dan rasa khas. Selain itu, daun pandan juga memiliki potensi sebagai bahan baku dalam berbagai produk lainnya, terutama dalam industri kosmetik dan farmasi. Daun pandan mengandung senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, dan tanin yang memiliki berbagai manfaat kesehatan. Selain itu, daun pandan juga mengandung minyak atsiri yang memberikan aroma yang khas. Pengolahan daun pandan sebagai bahan baku, yaitu langkah-langkahnya ada pemanenan daun, pengeringan, dan penggilingan dapat dilakukan. Rotan, bambu, dan daun pandan banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat luas. Rotan sangat banyak digunakan khususnya sebagai perabotan rumah tangga, kerajinan, dan budaya. Next. Pemanfaatan bahan baku bambu. Bambu memiliki berbagai manfaatnya. Hal ini dikarenakan bambu termasuk tumbuhan yang bersifat kosmopolitan yang bisa bertahan hidup di segala cuaca. Bambu memiliki sifat dasar kayu dan bukan kayu karena bisa digunakan untuk konstruksi rumah, jembatan, barang kerajinan, bahan penghara industri alat musik, tirai, peralatan dapur, sumpit, dan sebagainya. Teknologi pengolahan pada bambu diantaranya pembuatan bambu lamina, bambu inti kayu lapis, arang bambu, bambu untuk pulp dan kertas, bongol bambu, dan bambu sebagai sarana transportasi serta pariwisata. Bambu juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk inti kayu lapis. Dapat digunakan jadi arang bambu, dapat dijadikan bahan baku pengolahan pulp dan kertas. Next. Selanjutnya ada pemanfaatan bahan baku daun pandan. Daun pandan dapat dimanfaatkan yaitu salah satunya menjadi kap lampu. Nah, kap lampu anyaman dari daun pandan adalah produk kerajinan tangan yang dibuat dengan menenun atau menganyam daun pandan untuk menciptakan motif dan desain yang indah. Bahan utama yang digunakan untuk membuat kap lampu anyaman dari daun pandan adalah daun pandan itu sendiri. Daun pandan dipilih karena seratnya kuat dan fleksibel sehingga cocok untuk proses anyaman. Proses pada pembuatan kap lampu anyaman daun pandan dimulai dengan mematikan daun pandan yang masih segar. Next.
Selanjutnya ada pemanfaatan, yaitu salah satu menjadi selanjutnya ada teknologi pengolahan rotan. Nah, pengolahan rotan adalah pengrajinan lanjutan dari rotan bulat atau rotan asalan menjadi barang setengah jadi dan barang jadi atau siap pakai atau jual. Pengolahan dalam industri yaitu proses pemisahan rotan bulat menjadi bagian-bagian rotan seperti kulit dan hati. Masing-masing bagian tersebut diolah lagi sesuai tujuan dan pemanfaatannya. Pengolahan rotan terdiri dari pengolahan rotan berdiameter kecil kurang lebih 18 mm dan rotan berdiameter besar lebih besar dari 18 mm. Pengolahan rotan menjadi bahan jadi atau produk yaitu pembersihan, pemotongan, pengasapan, pembelahan, pencucian, pengupasan, pemutihan, dan pengawetan. Lanjut. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan bambu. Bambu sampai saat ini sudah dimanfaatkan sangat luas oleh masyarakat, mulai dari penggunaan teknologi yang paling sederhana sampai pemanfaatan teknologi tinggi pada skala industri. Pemanfaatan di masyarakat umumnya untuk kebutuhan rumah tangga dan dengan teknologi sederhana. Sedangkan untuk industri biasanya ditujukan untuk orientasi ekspor. Adapun beberapa cara pengolahan bambu serta pemanfaatannya antara lain pengawetan dengan dua metode yaitu non kimia dan metode kimia. Pengeringan, stabilisasi warna atau peningkatan kualitas warna bambu, bambu lapis atau bambu juga digunakan sebagai bahan baku kayu lapis, pulp, yaitu bahan bambu memiliki kandungan selulosa yang sangat cocok untuk dijadikan bahan kertas atau rayon. Next. Selanjutnya, teknologi pengolahan daun pandan. Pengolahan daun pandan adalah proses yang melibatkan berbagai teknologi untuk menghasilkan produk yang beragam, seperti anyaman, minyak, atau bahan makanan. Teknologi yang digunakan dalam pengolahan daun pandan yaitu pemasakan bahan baku, pewarnaan pada daun pandan, pengeringan daun pandan, penganyaman setelah melalui proses pengeringan, dan bahan daun pandan yang telah diwarnai siap dibuat kerajinan dengan cara dianyam untuk menghasilkan produk-produk seperti tas, topi, tikar, atau produk inovatif lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai standar produk rotan. Yang pertama, dimensi dan bentuk. Standar dan ukuran bentuk rotan seperti panjang, lebar, dan tinggi kursi atau anyaman rotan lainnya. Yang kedua, kekuatan dan ketahanan. Ketahanan produk terhadap beban tertentu dan kemampuannya bertahan terhadap tekanan. Yang ketiga, tingkat kelembapan. Standar kelembapan yang diinginkan untuk pembuatan produk rotan agar tidak terlalu kering atau basah. Yang keempat, warna dan penampilan. Standar warna dan tampilan permukaan rotan termasuk konsistensi, warna, dan kehalusan permukaan. Yang kelima, keamanan. Keamanan produk rotan dalam penggunaannya yaitu tahan terhadap api atau bahan kimia. Yang keenam, ketahanan terhadap serangga dan jamur. Produk rotan harus diuji untuk ketahanannya terhadap serangga dan jamur yang bisa merusak. Yang ketujuh, kebutuhan perawatan. Standar perawatan yang disarankan untuk menjaga kualitas dan umur panjang produk rotan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai standar produk bambu. Standarisasi produk bambu juga penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Yang pertama, standar kualitas. Mirip dengan standar untuk rotan, standar kualitas untuk produk bambu mencakup kekuatan, kekakuan, kelenturan, dan keawetan. Yang kedua, standar ukuran. Produk bambu juga harus memenuhi standar ukuran tertentu untuk konsistensi produk dan kemudahan penggunaan. Yang ketiga, standar penyelesaian atau finishing. Teknik dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian produk bambu harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan tampilan yang menarik dan daya tahan terhadap pengaruh lingkungan. Yang keempat, standar kesehatan dan keamanan. Produk bambu harus memenuhi standar keamanan yang sama seperti rotan, termasuk ketahanan terhadap bahan berbahaya dan kestabilan struktural. Yang kelima, standar lingkungan. Penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan dalam produksi bambu, serta praktik-praktik produksi yang berkelanjutan
juga penting untuk memastikan dampak lingkungan yang minimal. Yang keenam, ada labelisasi dan sertifikasi. Produk bambu yang memenuhi standar tertentu seringkali diberi label atau sertifikasi tertentu seperti sertifikasi Forest Stewardship Council atau FSC untuk bambu yang diperoleh dari hutan-hutan yang dikelola secara berkelanjutan. Yang ketujuh, ada standar pengemasan dan pengiriman. Cara-cara pengemasan dan pengiriman produk bambu harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan produk tiba dengan aman dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, standar produk daun pandan. Yang pertama, dari segi kualitas. Ini mencakup penilaian terhadap warna, kebersihan, kelembutan, dan aroma daun pandan. Yang kedua, standar pengolahan. Daun pandan yang diproses harus memenuhi standar tertentu dalam hal teknik pengeringan, penyimpanan, dan pengemasan untuk memastikan keamanan dan keawetan produk. Yang ketiga, standar keamanan pangan. Produk daun pandan yang digunakan sebagai bahan makanan atau minuman harus memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas pangan setempat. Yang keempat, ada standar produksi organik, yaitu produk daun pandan jika diklaim sebagai organik, maka harus memenuhi standar produksi organik yang melibatkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Yang kelima, ada standar kemasan. Kemasan produk daun pandan harus memenuhi standar tertentu untuk menjaga kesegaran dan kebersihan produk selama penyimpanan dan distribusi. Yang keenam, labelisasi dan sertifikasi. Produk daun pandan yang memenuhi standar tertentu dapat diberi label atau sertifikasi tertentu seperti sertifikasi produk organik atau sertifikasi kualitas tertentu. Selanjutnya, nilai ekonomi produk rotan. Nilai ekonomi produk rotan tergantung dari jenis rotan dan produk olahan yang dibuat dari rotan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hatsari dan Yulianti 2018, jenis rotan yang diperdagangkan adalah Calamus dan Daeromonops yang memiliki harga antara 2.000 sampai 20.000 rupiah per batang atau per kilogram. Produk rotan olahan yang umum diperdagangkan adalah meja, kursi, keranjang, udung saji, tempat pacel rotan, cermin rotan, dan meja setengah jadi yang memiliki harga jual antara 8.000 sampai 400.000 per buah. Rotan juga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat produk setengah jadi yang dapat kemudian diekspor ke negara-negara lain. Pemanfaatan rotan dapat memperkuat struktur industri negara dan mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi. Industri pengolahan rotan merupakan industri yang sangat potensial di pasar internasional. Nilai ekonomi produk bambu. Menurut Saputro et al. 2021, nilai ekonomi bambu diperoleh dari perkalian total pengambilan per jenis per tahun dengan harga per jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total nilai ekonomi bambu masyarakat desa Telaga, Kecamatan Bingai sebesar 120.171.600 per tahun di tahun 2011, di mana bila per bulannya yaitu 10.014.300 rupiah. Bambu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai sumber daya ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, di Sungai Paring Village, bambu Kristeman menggunakan bambu sebagai sumber daya ekonomi yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan mereka dan membantu mengurangi kekurangan ekonomi. Dari segi jasa, bambu merupakan sumber daya yang sangat penting di banyak negara. Digunakan sebagai bahan kontribusi hampir semua negara. Ekspor produk bambu di Indonesia mengalami peningkatan hingga 71,64% pada periode 2014 sampai 2017, yang menunjukkan bahwa sumber daya bambu yang melimpah merupakan potensi ekspor dan penghasil devisa tinggi bagi negara Indonesia. Next. Selanjutnya, nilai ekonomi produk daun pandan. Nilai ekonomi produk dari daun pandan tergantung dari jenis produk yang dibuat. Misalnya ketika daun pandan digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan anyaman seperti tikar pandan, nilai ekonomi dari tikar yang dihasilkan bisa mencapai 120.000. Selama ini satu tikar daun pandan dengan ukuran 130 kali 2
400 cm dengan harga 90.000 sampai dengan 150.000. Akan terjadi peningkatan nilai ekonomi jika dibuat dengan invasi bentuk lain selain tikar. Hasil tas anyaman daun pandan harga anyaman daun pandan seharga 75.000 sampai dengan 300.000 tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Bentuk-bentuk yang sudah dibuat antara lain tempat tisu, sandal, tas, figura, dan lain-lain. Jika daun pandan digunakan sebagai bahan makanan seperti dalam makanan, maka nilai ekonomi daun pandan akan berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali produk hasil hutan yang dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tambah, di mana berdasarkan pengenalan bahan baku, pemanfaatan produk, teknologi pengolahan, standar produk, dan nilai ekonomi dari produk rotan, bambu, dan daun pandan itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa bahan baku dari rotan, bambu, dan daun pandan adalah bahan baku alami yang memiliki sifat-sifat. Pemanfaatan menjadi produk ini dapat diolah menjadi berbagai produk seperti kursi, meja, kerajinan tangan, dan juga bahan tambahan dalam makanan atau minuman. Teknologi pengolahan bahan baku ini melibatkan berbagai teknologi seperti pengeringan, pemotongan, pemanasan, dan penyelesaian yang mempengaruhi kualitas dan keawetan produk akhir. Standar produk untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk itu sendiri. Nilai ekonomi produk dari rotan, bambu, dan daun pandan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, baik sebagai bahan baku maupun produk jadi. Jadi, produk ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan juga global.